Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke? Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kekuatan dalam menjalani perkuliahan ini. Pada kali ini, pada mata kuliah Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan, kita akan membahas tentang analisis kebutuhan sekolah. Sahabat-sahabat mahasiswa, berbicara tentang lembaga pendidikan, tentu kita semua tahu bahwa di Indonesia ini lembaga pendidikan ada lembaga pendidikan formal dan ada pula lembaga pendidikan non formal. Pendidikan non formal dan formal sejak dari lembaga pendidikan anak usia dini sampailah kepada perguruan tinggi. Otomatis masing-masing satuan lembaga pendidikan antara lembaga pendidikan anak usia dini dengan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah tentu kebutuhannya berbeda. Begitu pula sekolah dasar dengan sekolah menengah pertama ataupun sekolah menengah atas. Tentu saja kebutuhan masing-masing lembaga pendidikan tersebut berbeda. Begitu juga dengan perguruan tinggi. Artinya bahwa setiap lembaga pendidikan, baik itu di bawah Kementerian Pendidikan ataupun di bawah Kementerian Agama, masing-masing lembaga pendidikan itu memiliki kebutuhan masing-masing. Kebutuhan di sini tidak lain dan tidak bukan berguna untuk menunjang proses belajar mengajar yang ada di lembaga pendidikan. Kita contohkan di lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama. Sejak dari paling dasar sekali itu adalah Raudatul Afdal. Nah, di sana pendidikan Raudatul Afdal dengan lembaga pendidikan anak usia dini tentu dia akan berbeda kebutuhannya. Begitu juga dengan sekolah dasar dibandingkan dengan madrasah ibtidaiyah. Tentu kebutuhan lembaganya juga berbeda. Karena memang masing-masing lembaga pendidikan mempunyai identitas sendiri, mempunyai program sendiri. Walaupun pada dasarnya tujuan akhirnya itu adalah ingin mencerdaskan generasi bangsa yang beriman dan berilmu pengetahuan serta teknologi. Dan tentu saja menginginkan para lulusannya ataupun para siswanya mempunyai daya saing yang tinggi dan mampu bersaing secara global kemudian hari. Nah, untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar yang ada di lembaga pendidikan, baik di lembaga pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan ataupun di bawah Kementerian Agama, maka kebutuhan sekolah haruslah kita analisis terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar pengadaan sarana dan prasarana di sebuah lembaga pendidikan itu benar-benar tepat guna. Kemudian sarana dan prasarana tersebut mampu menunjang kegiatan peningkatan kualitas proses belajar mengajar di sekolah ataupun di madrasah. Sahabat-sahabat mahasiswa, dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana di sekolah, kita haruslah mampu untuk menganalisis kebutuhan tersebut. Analisis kebutuhan sekolah yaitu mengamati dan mempelajari tentang
apa saja yang menjadi kebutuhan sekolah atau madrasah, baik untuk masa sekarang atau di masa yang akan datang. Oleh karena itu, analisis kebutuhan sekolah atau madrasah perlu dilaksanakan agar pihak manajemen sekolah atau madrasah dapat menilai dan memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh sekolah tersebut, sehingga dapat menunjang kegiatan belajar mengajar dan menghasilkan output dan outcome yang berkualitas. Sahabat-sahabat mahasiswa, kebutuhan sekolah ataupun madrasah secara garis besarnya itu dapat kita kelompokkan menjadi yang pertama itu adalah sarana pendidikan dan prasarana pendidikan. Prasarana pendidikan kita telah bahas dari awal-awal pertemuan itu, bahwa prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan di sekolah. Dalam pendidikan itu kita contohkan saja seperti lokasi atau tempat, kemudian bangunan sekolah, lapangan olahraga, ruangan, dan lain sebagainya. Sedangkan sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah ataupun di madrasah, seperti ruang belajar, buku, kemudian perpustakaan, laboratorium, dan lain sebagainya. Kita akan coba menakar dari peraturan menteri, ya. Ini peraturan cukup lama sekali, saya coba kutip itu. Menteri P&K nomor 079 tahun 1975. Sarana pendidikan terdiri dari 3 kelompok besar. Dalam keputusan Menteri P&K itu dikeluarkan pada tahun 1975 itu, sarana pendidikan itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama itu adalah bangunan dan perabot sekolah. Kemudian yang keduanya itu alat pelajaran yang terdiri dari pembukuan dan alat-alat peraga serta laboratorium. Kemudian yang ketiga, media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat penampil dan media yang tidak menggunakan alat penampil. Itulah menurut keputusan Menteri P&K pada tahun 1975. Nah, sahabat-sahabat mahasiswa, dalam menganalisis kebutuhan sekolah, maka kita fokuskan pada analisis standar sarana dan prasarana sekolah ataupun sarana dan prasarana madrasah. Menurut Peraturan Menteri Dinas Pendidikan Nasional nomor 24 tahun 2007 pada lampiran 1 tentang standar sarana dan prasarana, ada memiliki ketentuan-ketentuan yang mesti kita pahami dan kita ikuti.
Dalam standar sarana dan prasarana menurut Permendiknas nomor 24 tahun 2007, khususnya pada bab 1, itu terdiri dari 2 jenis. Yang pertama itu adalah kriteria minimum tentang sarana. Kemudian yang keduanya itu kriteria minimum tentang prasarana. Kriteria minimum sarana terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah ataupun madrasah. Yang kedua itu adalah kriteria minimum prasarana. Nah, menurut Permendiknas nomor 24 tahun 2007, kriteria minimum sarana prasarana terdiri dari lahan, itu lahan sekolah ya. Kemudian bangunan sekolah, ruang-ruang sekolah. Ruang-ruang di sini sangat banyak sekali. Ruang laboratorium, ruang belajar, ruang perpustakaan, ruang UKS, ruang kantor, ruang kepala sekolah, ruang guru, kemudian ruang bimbingan konseling dan lain sebagainya. Kemudian dan selanjutnya itu adalah instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah atau madrasah. Sahabat-sahabat semua, dalam menganalisis kebutuhan sekolah ataupun madrasah, seorang pemimpin sebuah lembaga pendidikan, apakah itu lembaga pendidikan di bawah Kemendiknas atau di bawah Kemenag, maka haruslah memahami tentang analisis kebutuhan sekolah. Hal yang dapat dilakukan dalam analisis kebutuhan itu terbagi kepada 3 tahap ya. Yang pertama itu adalah tahap persiapan. Kemudian tahap kedua itu adalah tahap pelaksanaan. Kemudian yang ketiga adalah tahap laporan. Nah, jadi sahabat-sahabat semua, dalam menganalisis kebutuhan sekolah, maka seorang pemimpin sebuah lembaga pendidikan itu harus benar-benar memperhatikan langkah-langkah dalam menganalisis sebuah kebutuhan yang bersangkutan dengan sekolah ya. Apakah itu lembaganya itu adalah pendidikan anak usia dini, apakah itu sekolah dasar, apakah itu sekolah menengah pertama, atau sekolah menengah atas, ataupun juga perguruan tinggi. Begitu juga yang di bawah Kementerian Agama, sejak dari Raudatul Afdal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan sekolah tinggi. Nah, ini kita harus benar-benar seorang pemimpin lembaga pendidikan harus memperhatikan langkah-langkah ataupun tahap-tahap dalam menganalisis kebutuhan sebuah lembaga pendidikan. Kita akan melihat yang pertama itu adalah tahap persiapan. Pada tahap persiapan, seorang pemimpin sebuah lembaga pendidikan yang dapat dilakukan dalam tahap persiapan ini adalah pembentukan tim pengembang kurikulum atau TPK yang bertugas menyiapkan instrumen analisis sebagai alat pengumpulan data yang berkaitan dengan sarana dan prasarana sekolah ataupun sarana dan prasarana madrasah, dan membuat kelompok untuk masing-masing unsur yang dianalisis. Nah, jadi dalam tahap yang paling penting itulah tahap persiapan. Karena dalam tahap persiapan itu, seorang pemimpin dalam sebuah lembaga pendidikan
atau sekolah ataupun madrasah, mereka harus membentuk sebuah tim pengembang kurikulum namanya. Tujuannya itu adalah untuk mempersiapkan instrumen analisis sebagai alat pengumpulan data yang berkaitan dengan sarana dan prasarana sekolah ataupun madrasah. Tentu saja harus disesuaikan dengan jenjang tingkat sekolah ataupun madrasahnya, agar kebutuhan ataupun pengadaan sarana dan prasarana itu sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Tahap yang kedua itu adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, tiap-tiap kelompok yang telah dibentuk oleh seorang pemimpin lembaga pendidikan, ya, di awal-awal pada tahap persiapan tersebut, maka kelompok-kelompok tersebut melakukan pengelompokan data tentang masing-masing unsur-unsur kondisi sarana dan prasarana yang telah ditugaskan kepadanya. Jadi tiap-tiap kelompok bertanggung jawab untuk mengelompokkan data tentang masing-masing unsur kondisi sarana dan prasarana yang ada di sebuah lembaga pendidikan. Masing-masing kelompok yang telah dibentuk tadi harus melaporkan hasil pengumpulan data kepada TPK. Selanjutnya, TPK mengelola data berdasarkan hasil observasi kondisi sarana dan prasarana yang dituangkan dalam instrumen. Kemudian, TPK ini merangkum hasil analisis dan menyusun daftar laporan analisis standar sarana dan prasarana sekolah ataupun madrasah. Dalam menganalisis standar dan sarana dan prasarana sekolah ini mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut, ya. Yang pertama itu adalah mencakup hal kebutuhan ruang berdasarkan fungsi, jenis, jumlah, dan ukuran ruang. Nah, jadi tahap pertama itu haruslah dianalisis terlebih dahulu tentang kebutuhan ruang itu, ya, yang berdasarkan kepada fungsinya. Kemudian jenisnya jenis apa, kemudian jumlahnya berapa, serta ukurannya berapa. Kebutuhan ruang berdasarkan fungsi dan jenisnya terbagi lagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok ruang pembelajaran, kelompok ruang penunjang pembelajaran, dan ketiga, kelompok ruang administrasi atau perkantoran. Berdasarkan dari jumlahnya, kebutuhan ruang mempertimbangkan jumlah jenis kegiatan, jumlah ruangan belajar, dan jumlah kelompok belajar. Sementara itu, ukuran ruangan kita haruslah mengacu kepada Permendiknas nomor 24 tahun 2007, di mana ukuran ruang belajar, kemudian ruang kelompok belajar berdasarkan Permendiknas nomor 24 tahun 2007, atau kita mengacu kepada Permendiknas nomor 40 tahun 2008. Nah, di sana pada peraturan Permendiknas nomor 24 tahun 2007 dan atau Permendiknas nomor 40 tahun 2008, di sana dijelaskan berapa sebenarnya ukuran minimal masing-masing ruangan belajar untuk satuan pendidikan, sejak dari
pendidikan anak usia dini sampai kepada madrasah aliyah atau sekolah menengah atas. Nah, yang kedua, kita akan melihat kebutuhan peralatan yang meliputi peralatan pendidikan dan peralatan kantor. Kebutuhan peralatan berdasarkan atas fungsi, jenis, dan jumlah. Jadi kita harus menganalisis kebutuhan peralatan tersebut. Nah, apakah peralatan yang dibutuhkan itu berupa kebutuhan peralatan kantor? Apakah kebutuhan peralatan berdasarkan kepada fungsi atau kepada jenisnya ataupun kepada banyak jumlahnya? Nah, ini kita harus perhatikan tentang kebutuhan peralatan ini yang meliputi peralatan pendidikan ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita akan menganalisis tentang kebutuhan perabot. Nah, di mana kebutuhan perabot meliputi perabot bergerak dan tidak bergerak. Perabot bergerak itu adalah perabot yang dapat dipindahkan. Sedangkan perabot yang tidak bergerak berarti perabot yang tidak bisa dipindahkan. Kebutuhan perabot berdasarkan pula kepada fungsi perabot, jenis perabot, dan jumlah pemakai terhadap perabot tersebut. Kemudian yang keempat, itu kebutuhan lahan disesuaikan dengan Permendiknas nomor 24 tahun 2007 dan nomor 40 tahun 2008. Nah, jadi sahabat-sahabat semua, dalam menyiapkan lahan sebuah lembaga pendidikan, tentu kalaulah pendidikan anak usia dini, kebutuhan lahannya tidak akan sama dengan kebutuhan lahan untuk sekolah dasar. Begitu juga dengan sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahkan perguruan tinggi itu tidak akan sama. Jadi kebutuhan lahan harus disesuaikan dengan lembaga pendidikan. Nah, analisis yang terakhir yaitu adalah analisis tahap laporan. Sahabat-sahabat semua, pada tahap laporan, maka kegiatan yang dilakukan itu adalah dibuatnya laporan hasil analisis kebutuhan sekolah ataupun madrasah yang berdasarkan kepada standar sarana dan prasarana. Dalam laporan yang kita buat di sekolah itu, di dalamnya terdapat rekomendasi proses pemenuhan terhadap sarana dan prasarana yang belum dimiliki oleh lembaga pendidikan, baik itu sekolah ataupun madrasah. Laporan tersebut haruslah disahkan oleh kepala sekolah ataupun kepala madrasah. Kemudian digandakan, diperbanyak, dan selanjutnya itu adalah didistribusikan. Artinya laporan tersebut kita sampaikan kepada pemangku kebijakan sebuah lembaga pendidikan. Kalau dia swasta, maka laporan ini kita sampaikanlah kepada yayasan dan komite sekolah. Nah, selanjutnya, setelah tahap laporan ini kita buat, setelahnya itu maka dibuatlah rencana kerja sekolah untuk memenuhi
kebutuhan sarana dan prasarana yang diadakan dalam jangka waktu 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Nah, dari 3 kegiatan dalam menganalisis kebutuhan sekolah atau madrasah, sejak dari tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaan, tahap pelaporan, maka seorang pemimpin lembaga pendidikan harus benar-benar mampu untuk menganalisis kebutuhan madrasah ataupun sekolah. Tujuannya adalah agar kebutuhan-kebutuhan yang ada di lembaga pendidikan dapat terpenuhi dengan mudah, berkualitas, murah, dan terjangkau. Tentu saja kebutuhan tersebut mampu untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar di sebuah lembaga pendidikan, agar output dan outcome-nya sebuah lembaga pendidikan bisa berkualitas, serta para siswa mampu menjadi insan-insan yang betah dalam belajar, kemudian mampu mengembangkan kreativitas dalam belajar, serta endingnya atau akhirnya siswa mampu menguasai semua pembelajaran dengan kualitas yang tinggi, serta mampu berdaya saing secara global. Oke, sahabat-sahabat semua, dari Sabang sampai Merauke, sahabat-sahabat mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan manajemen sarana dan prasarana pendidikan pada mata kuliah ini, dan khususnya dalam tema menganalisis kebutuhan sekolah, semoga konten singkat ini ataupun konten pembuka ini mampu membuka pola pikir sahabat-sahabat semua, mampu membuka cakrawala berpikir sahabat-sahabat semua untuk menganalisis lebih dalam lagi tentang kebutuhan yang ada di sekolah ataupun di madrasah. Saya Irjus Indrawan, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan pada program studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indragiri Tembilahan. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.